Fisik prima dengan kemampuan olah bola yang ciamik tentunya sudah menjadi keharusan bagi seorang pemain bola profesional untuk bisa tetap bersaing di level teratas sebuah kompetisi. Tingginya tekanan pertandingan membuat para pemain diharuskan untuk bisa terus meningkatkan kebugaran fisik serta kemampuan skill bermain bola. Terkadang beberapa pemain bahkan diharuskan melewati batasan dalam kekurangan fisiknya serta mengabaikan rasa sakit untuk tetap bisa bermain dan bersaing di lapangan hijau. Kisah berikut ini membuktikan bahwa tak ada gelimbang prestasi tanpa cucuran keringat dan bantingan tulang mereka. Kilauan karir emas yang kadang diselingi guratan mendung atau sapuan awan kelabu dalam perjalanan panjang sebuah kesuksesan. Seperti anak kecil pada umumnya yang mengisi hari-harinya dengan keceriaan dan kegembiraan, Ribéry kecil justru menjalani masa kecilnya dengan kisah yang pilu. Kisahnya bermula ketika Frank Ribéry berusia 2 tahun saat ia dan keluarganya mengalami sebuah kecelakaan mobil yang mengerikan. Meski ia berhasil selamat dari kecelakaan tersebut, namun Ribéry mendapatkan luka serius dan menerima 100 jahitan di wajahnya. 100 jahitan yang menorehkan bekas luka yang terus terlihat sepanjang hidupnya. Karena bekas luka itulah yang membuat Ribéry kecil kelak kali menjadi bahan ujatan orang-orang di sekitarnya. Terkadang aku mencoba tegar, tapi juga menangis. Namun aku tidak pernah ke pojok ruangan untuk terus-terusan meratapi dan menangisi keadaan ini. Semua luka serta hinaan yang ia terima ketika kecil perlahan justru membangkitkan dirinya. Mental serta keberaniannya tumbuh. Motivasinya meningkat untuk bisa membuktikan bahwa orang yang mempunyai bekas luka di wajahnya bukanlah hewan sirkus, tapi juga bisa mendapatkan prestasi yang membanggakan. Seiring berjalannya waktu, ia pun menjelma menjadi pemain bola kelas dunia dengan berbagai prestasi yang ia raih bersama Bayern Munchen. Tuhan memberiku perbedaan ini. Bekas luka itu adalah bagian dari diriku. Aku tidak menyesalinya. Dan kini aku juga tak masalah jika orang mengenalku sebagai Frank Ribéry, seorang pemain sepak bola dengan bekas luka di wajahnya. Dari sekian banyaknya talenta Brazil yang terkenal dengan kemampuan olah bolanya, mungkin Garrincha menjadi satu-satunya pemain sepak bola profesional dengan keterbatasan fisik secara nyata. Sosoknya bahkan bisa dibilang unik di antara yang lain karena kaki kanan Garrincha bengkok ke dalam dan kaki kirinya 6 cm lebih pendek serta melengkung keluar. Bahkan saat berjalan pun ia terpincang-pincang. Dokter lantas memprediksi Garrincha yang memiliki kekurangan fisik tidak akan bisa menjadi seorang atlet yang handal. Namun Garrincha menepis anggapan itu. Karena beberapa tahun kemudian, Garrincha membuktikan dirinya bisa menjadi pemain bola profesional dengan memperkuat klub Botafogo pada tahun 1953. Torehan 245 gol dalam 614 laga di kompetisi domestik bersama Botafogo menjadi bukti nyata talenta emas yang dimilikinya. Seorang penulis dan pengamat sepak bola di Brazil menggambarkan permainan Garrincha di lapangan bagaikan ajang pertunjukan sirkus. Bola dimainkan layaknya pawang menjinakkan seekor binatang, dan pertandingan menjadi sebuah pesta. Dengan kekurangan fisiknya itu, Garrincha sesungguhnya memang seorang penghibur sejati. Dia bermain untuk kesenangan dan demi cinta. Ia tak peduli menang atau kalah, mencetak gol atau membuat umpan. Karena bagi dirinya, sepak bola adalah tentang bagaimana cara menghibur banyak orang. Bahkan di atas sebuah batu nisannya tertulis sebuah kata-kata yang akan selalu dikenang. Disinilah bersemayam sosok tak sempurna yang pernah menjadi kebahagiaan orang-orang. Terima kasih Garrincha, karena pernah hidup dan menghibur. Edgar Davids, sosok gelandang bertahan yang selalu tampil agresif menerjang setiap lawan yang dihadapi, serta tak lelah menjelajah hampir ke seluruh area lapangan, merupakan talenta berbakat berkebangsaan Belanda yang memiliki darah keturunan Suriname. Di usia muda ia sudah memenangkan Liga Champions 1995 bersama Ajax Amsterdam. Akan tetapi karir profesional David sempat berada dalam bahaya pada tahun 1999 saat ia memperkuat klub raksasa Italia, Juventus. Ketika itu ia hampir saja berhenti menjadi pemain bola karena ternyata ada kondisi yang tak normal pada kedua bola matanya. Bahkan pemain yang berjuluk Pitbull ini nyaris saja mengalami kebutaan karena menurut dokter, glaukoma menjadi penyebab kebutaan terbanyak kedua di dunia setelah katarak. David lantas melakukan operasi dan diharuskan rehat dari sepak bola untuk menjalani terapi kesehatan selama 1 tahun. Setelah menjalani terapi penyembuhan selama 1 tahun, dengan kondisi matanya yang mulai stabil,
staf medis dan dokter pun ternyata masih khawatir apakah dirinya bisa bermain bola kembali dengan normal. Pihak dokter akhirnya menyarankan agar ia memakai kacamata guna melindungi matanya yang lemah. Sejak saat itulah, gelandang pekerja keras ini mulai mengenakan kacamata pelindung di setiap laga yang ia jalani. Awalnya ia merasa risih dan terganggu hingga tidak bisa tampil maksimal ketika mengenakan kacamata saat bertanding. Namun seiring berjalannya waktu, ia pun mulai terbiasa. Bahkan David menjadi seperti ikon mode di dunia sepak bola berkat kacamatanya itu. Gelaran Euro 2020 mungkin akan menjadi ajang yang akan selalu diingat oleh Christian Eriksen selama sisa hidupnya. Bagaimana tidak, ketika itu ia sempat mengalami peristiwa horor yang mengancam nyawanya. Detak jantungnya tiba-tiba berhenti dan kolaps di tengah pertandingan. Beruntung dirinya berhasil selamat dari serangan jantung tersebut. Setelah peristiwa mengerikan itu, ia kemudian dipasangi alat pacu jantung di tubuhnya. Banyak orang yang memprediksi karir sepak bolanya akan segera tamat. 7 bulan lamanya Eriksen berjuang untuk pulih, menata ulang karir sepak bolanya, sambil meyakinkan bahwa dirinya belum habis dan tak boleh berhenti di titik itu. Kerja keras serta keberaniannya untuk dapat kembali merumput di kancah profesional akhirnya menuai hasil yang positif. Dirinya sukses meyakinkan Brentford, klub Premier Liga Inggris, untuk mau mengontraknya meski dalam periode yang sangat singkat. Tampil apik dan meyakinkan bersama Brentford, Eriksen kemudian diminati MU. Eriksen dianggap Ten Hag, yang ketika itu juga merupakan arsitek anyar MU, masih memiliki sesuatu yang sangat dibutuhkan setan merah. Ten Hag bahkan percaya dan menyodorkan kontrak 3 tahun untuknya. Eriksen menampik keraguan orang-orang bahwa penyakit jantung yang dideritanya akan menghalangi performanya untuk dapat tampil bagus di lapangan. Dan terbukti, Eriksen bukan hanya mampu bermain kembali di lapangan, namun ia bahkan menjadi jantung permainan Manchester United. Eriksen seperti terlahir kembali. Ia hidup dengan menghirup sepak bola, dan karena sepak bola jugalah yang membuat jantung Eriksen terus berdetak.